Halo teman-teman, selamat datang kembali di Empu dan Lanta. Di video kali ini, gue bakal ngajak lu semua menjadi penonton dan pemain dalam sebuah sirkus yang lahir akibat kekacauan dari film Joker, Folie à Deux. Film ini adalah sequel dari Joker tahun 2019 yang sangat legendaris dan berhasil memposisikan dirinya menjadi film modern klasik. Masuk dalam 11 nominasi Oscar seperti Best Motion Picture, Best Cinematography, Best Achievement in Directing, dan lain sebagainya, termasuk memenangkan 2 kategori, yaitu Best Actor in Leading Role untuk Joaquin Phoenix dan Best Original Score untuk musik buatan Hildur Guðnadóttir. Itu baru dari sisi piala ya guys. Dari sisi duitnya nih, Joker sukses meraup 1.079 miliar dolar secara worldwide dan menjadi film terlaris kelima sepanjang masa untuk Warner Bros. Gile bener. Piala udah, duit udah, dan yang paling memorable adalah impact-nya secara culture. Karena secara sosial film ini juga berhasil meninggalkan jejak yang sangat-sangat ikonik. Pasti teman-teman tahulah meme kayak Joker India, quotes orang jahat lahir dari orang baik yang disakiti, atau versi baratnya We Live in a Society. Dua kata untuk film pertamanya, sukses besar. Sekarang coba kita tengok keadaan film sequelnya guys. It's really just not good. It's a shockingly confusing fumble. In fact, this movie sucks. This sucks. Dan ternyata saya benci banget film ini. Sebuah film yang mendadak menjadi salah satu film paling dicaci maki di tahun ini. Bagaikan langit dan bumi kan? Nah, buat yang belum nonton filmnya, pasti kalian kepo. Kok bisa gitu sih? Atau mungkin udah dapet spoiler dari teman kalian dan dikasih tahu kalau filmnya jelek banget, kagak jelas. Sementara buat yang udah nonton pasti sebagian besar ngomong, emang kurang bro, film bikin pusing, nyanyi mulu. Tapi sebenarnya ini film emang beneran sejelek itu atau cuma kesalahpahaman penonton awam sih? Itu yang akan kita tengok di video kali ini. Pembahasan akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah interpretasi poin-poin krusial dalam cerita, di mana gue akan nge-breakdown hal-hal yang kemungkinan besar terlewatkan oleh penonton awam. Dan bagian kedua adalah counter argumen kritikan film Joker, di mana gue akan nyerang balik kritikan-kritikan gak masuk akal yang diarahkan ke Joker Folie à Deux. Buat yang udah nonton, kalian bisa nginget-nginget dulu gimana sih ceritanya Joker. Sementara buat yang belum nonton, gue harus kasih peringatan keras spoiler alert karena keseluruhan cerita film bakal dibedah di sini. Tapi sebelum masuk ke topik utama video, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dan subscribe ke Empu dan Lanta. Buat yang belum, kuy subscribe dan join jadi bagian dari Empu dan Lanta yang sudah menuju 100 subscribers nih guys. Kalau udah pada subscribe dan nyalain notifikasi, langsung aja kita nonton sirkus yang diisi oleh Joker dan para penonton filmnya ya. Selamat datang di sirkus Joker teman-teman. Di section ini gue akan nunjukin dan breakdown poin-poin interpretasi cerita apa saja yang kemungkinan besar terlewatkan oleh kalian-kalian yang menonton film Jokernya Joaquin Phoenix. Gue akan jelasin dulu poin-poin dari film pertama karena dasar-dasarnya ada di situ. Kita nggak akan bisa ngertiin film kedua tanpa memperhatikan fondasi yang diletakkan oleh film pertama. Jadi langsung aja kuy, kita nyemplung ke pikirannya Arthur Fleck. Jadi Arthur Fleck ini adalah orang yang menggambarkan sosok pecundang di sebuah tatanan masyarakat. Dia hidup dalam himpitan ekonomi, pekerjaan yang kurang, fisik yang lemah, tidak berprestasi, serta memiliki penyakit mental. Berangkat dari hal ini,
Arthur menjadi kandidat yang cocok untuk menjadi The Joker, di mana konsep lahirnya Joker di sumber asli, yaitu komik, adalah all it took is just one really bad day, untuk mendorong seseorang ke jurang kegilaan. Hal ini terjadi pada Arthur. Arthur melakukan kesalahan fatal dalam pekerjaannya, dipecat, difitnah temannya sendiri, ditertawai, lalu dianiaya oleh orang-orang. Merasa sudah tidak kuat dengan semua tekanan tersebut, Arthur menyelami kegilaan yang ia tahan selama ini dan memutuskan untuk melepaskan kegilaan tersebut dengan menembak mati ketiga orang yang menganiaya dirinya. Pasca mengalami satu hari yang sangat buruk itu, Arthur melahirkan sebuah sisi dalam dirinya yang lebih lepas dan agresif. He feels he can do everything. Ia jadi lebih berani melakukan hal-hal yang konfrontatif bahkan keji. Yang penting, Arthur bisa melakukan yang ia mau dan mendapatkan yang ia dambakan. Sayangnya, dengan menyelami kegilaan ini, Arthur menjadi tidak tahu batas antara imajinasi dan realitas. Ia jadi sering berhalusinasi dan membayangkan skenario-skenario di mana dirinya selalu keluar sebagai pemenang. Contoh dari momen ini adalah Arthur membayangkan dirinya berhasil tampil stand up lucu dan diapresiasi penonton, padahal sebenarnya gagal total, teman-teman. Ia juga membayangkan dirinya disukai oleh tetangga ceweknya, lalu ngedate, padahal si cewek hanya berinteraksi sekali ketika di lift apartemen. Dan Arthur juga membayangkan kalau masyarakat mengidolakan sosok badut pembunuh dalam dirinya. Yang menjadi pukulan paling telak bagi kondisi Arthur adalah informasi dari Thomas Wayne yang mengungkap kalau sebenarnya Arthur hanya anak adopsi dan ibunya selama ini berbohong. Muak dengan kehidupannya yang selalu tertindas dan membiarkan pikirannya menipu dirinya sendiri dengan halusinasi, lantas memberi jalan bagi kepribadian baru menguasai Arthur. Lahirlah sosok The Joker di sepertiga akhir film pertama. Jadi guys, ada 2 poin yang perlu kita highlight. Pertama, poin kegilaan Arthur yang tidak mengetahui batas antara realita dan imajinasi menjadi poin yang sangat krusial yang harus kalian ingat dalam pembahasan film ini. Kenapa? Karena kegilaan tersebut berdampak pada bagaimana Arthur melihat dunia, termasuk tentang bagaimana cerita kedua film berjalan. Film Joker 1 dan 2 semua dilihat dari POV Arthur. Dan sekarang kita paham kalau Arthur adalah seorang pencerita yang gak bisa dipercaya karena dia tukang halu. Kedua, lu semua juga harus ingat bahwa The Joker adalah sosok yang bangkit dalam diri Arthur setelah ia mengalami berbagai hal yang mendesak dirinya menjadi gila. The Joker ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan gimana kalau orang udah gak tahan dengan tekanan dalam hidupnya dan memilih untuk bertindak bebas, ya sebebas-bebasnya. Jadi, lu pegang erat 2 poin ini, terus ayo kita pindah ke film kedua yang kontroversial. Let's go! Di catatan film kedua ini, menurut gue ada poin-poin interpretasi krusial yang disalahpahami dan ngebikin sebagian orang nggak paham dengan intisari dari film Foliadu. Karena itu, gue akan coba bedah poin-poin tersebut. Pertama, adalah rangkaian adegan animasi di awal film. Mungkin banyak yang nyepelein sequence animasi kayak Looney Tunes ini. Padahal, justru animasi ini adalah kunci untuk memahami seluruh universe Jokernya Joaquin Phoenix. Sequence ini kan nunjukin gimana Arthur yang berangkat ke acara Murray Franklin Show menggunakan makeup dan kostum digambarkan memiliki sesosok bayangan yang mengikuti dirinya. Sang bayangan mengambil alih tubuh Arthur sebelum ia naik panggung, mendapat sorotan dari kamera dan dipuja-puja oleh penonton. Arthur lantas berusaha merebut dirinya kembali. Ia dan sang bayangan bergumul, tapi Arthur justru dipermalukan di depan publik oleh sosok bayangan tersebut. Ketika polisi datang, sang bayangan sadar ia ada di dalam bahaya dan mengembalikan tubuhnya ke Arthur. Arthur pikir ia sudah menang nih, tapi semua sudah terlambat karena polisi yang datang berpikir kalau Arthur lah pelaku utamanya, lalu memukuli Arthur hingga ia berdarah-darah. Kalau lu perhatiin, inilah yang secara garis besar terjadi pada sosok Arthur di akhir film pertama hingga film kedua. The Joker itu pada sejatinya bukanlah Arthur seutuhnya. The Joker hanyalah sebuah topeng, sebuah persona yang lahir ketika Arthur merasa terlalu banyak tekanan dan ia butuh bantuan untuk keluar dari masalah
Sehingga lahirlah sosok The Joker yang lebih percaya diri, lebih pemberani, bisa mengambil keputusan, tapi dengan sisi negatif berupa sifat kejam dan agresif yang bahkan berani untuk menghabisi nyawa orang lain, terutama mereka yang meremehkan dirinya. Mari kita review momen-momen The Joker terlihat menguasai diri Arthur di 2 film Jokernya Joaquin Phoenix. Nomor 1. Pertama kali tentu saja ketika Arthur dianiaya oleh 3 orang pemuda di kereta subway. Arthur yang awalnya diam saja, tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak para pemuda secara membabi buta. Nomor 2. Selanjutnya adalah pasca Arthur membaca dokumen kehidupan ibunya dan mengetahui bahwa selama ini sang ibu berbohong pada Arthur dan Arthur bukan anak kandungnya. Ketika datang mengunjungi sang ibu dan membunuhnya, Arthur terlihat seperti pribadi yang tenang dan dingin, sangat berbeda dengan kesehariannya. Setelah membunuh ibunya pun, kita terus mengikuti sosok The Joker, mulai dari pembunuhan Randall sampai insiden penembakan Murray di siaran televisi. Nah, untuk kemunculan The Joker di film kedua itu agak rumit teman-teman. Karena menurut gue sosok Joker lebih sulit muncul dengan situasi kehidupan Arthur yang monoton dan tertindas di penjara. Kayak nggak ada stimulan gitu yang memancing kebangkitan The Joker. Namun, kehadiran Lee Quinzel menjadi bom yang memicu gebrakan besar. Kehadiran orang yang sama gilanya, bahkan mencintai Arthur, membuat Arthur merasa ia bisa melakukan apapun dan hal ini memancing bangkitnya sosok The Joker. Pasca bertemu Harley, bisa kita lihat Arthur jadi pede lagi seperti ketika diinterview oleh Paddy dan berusaha kabur dari penjara bersama Lee. Nomor 3. Puncak kebangkitan Joker adalah momen ketika Arthur sudah tidak kuat dengan fakta-fakta pahit kehidupannya yang dilemparkan dalam persidangan, terutama nih mengenai ibunya. Hal ini ditunjukkan dengan musikal ketika The Joker menyanyi di bawah sorotan lampu, lalu ia membunuh Pak Hakim dengan palu. The Joker mengambil alih dan ia memilih mewakili dirinya sendiri di persidangan tanpa pengacara. Kendali sepenuhnya ada di Joker sampai akhirnya tiba momen Arthur mendapat pukulan realitas bertubi-tubi, mulai dari kebaikan Gary, berkhianatnya Lee, penyiksaan oleh para sipir, sampai matinya Ricky, orang yang selalu mendukung Arthur selama di penjara. Setelah itu, barulah Arthur tersadar bahwa sosok topeng sang badut tidak bisa menolong Arthur sepenuhnya keluar dari siksaan hidup yang dipenuhi oleh orang-orang yang lebih berkuasa, serta pembohong yang selalu memberi kekecewaan seperti ibunya dan Lee Quinzel. Adanya sosok The Joker sebagai kepribadian kedua dalam diri Arthur bisa dijelaskan dengan 2 konsep keilmuan mengenai kepribadian, yaitu A. The Joker adalah sosok shadow dari Arthur. Nggak hanya penggambarannya aja sebagai bayangan di sequence animasi, tapi literally sebuah shadow dalam dirinya. Carl Jung, seorang psikolog dan psikiater ternama, memperkenalkan konsep yang ia namakan self dalam diri setiap manusia. Konsep ini menjelaskan manusia yang seimbang akan mengenali baik buruk dalam dirinya dan memiliki 3 elemen internal, yaitu persona, shadow, dan ego. Persona adalah topeng yang kita bentuk dan tampilkan ke dunia luar agar diri kita sesuai dengan ekspektasi sosial budaya masyarakat luas. Shadow adalah sisi gelap yang seringkali disembunyikan dan ditekan dalam-dalam karena mengandung keinginan dan hasrat yang seringkali dinilai tidak etis lah oleh masyarakat. Sementara ego adalah kesadaran diri yang menjadi jembatan penyeimbang kedua aspek sebelumnya agar seseorang bisa tampil di tengah masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. The Joker adalah sosok shadow dalam diri Arthur yang lahir dan menyeruak keluar karena Arthur sudah tidak tahan dengan kehidupannya. Sosok ini liar, keji, dan sadis. Semua ciri-ciri yang tidak layak ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, The Joker hanya tampil ketika Arthur sudah muak dengan kehidupan dan khalayak umum, sehingga ia merasa sudah tidak ada beban dan bisa berbuat apapun yang ia mau. B. Konsep yang kedua, ini sesuai dengan diagnosis dalam film, The Joker adalah kepribadian hasil dari penyakit dissociative identity disorder yang dimiliki oleh Arthur Fleck.
Penyakit ini membuat seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda dengan ciri-ciri adanya perubahan perilaku, sifat, dan mood yang sangat drastis. Nggak cuma itu guys, penyakit ini juga bisa diiringi kecemasan, depresi, atau pengalaman disosiatif lain seperti halusinasi. Nah, Arthur banget kan? Yang semakin memperkuat lagi, disebutkan kalau penyebab dari lahirnya penyakit ini bersangkutan dengan hal-hal yang traumatis seperti pelecehan fisik atau emosional, serta trauma psikologis yang berulang. Nah, kalian ingat nggak? Di film pertama, diceritain gimana perlakuan ibunya Arthur dan pacarnya ketika Arthur masih kecil. Arthur dianiaya habis-habisan dan hingga dewasa dimanipulasi statusnya sebagai anak kandung. Dengan semua bukti tersebut, elemen untuk lahirnya sosok The Joker sudah terpenuhi. Kedua, bahwa sejatinya pesan utama yang ingin disampaikan film ini sudah terbukti baik di dalam film maupun di kehidupan nyata, yaitu sebagian besar orang memang sebenarnya tidak peduli dengan Arthur Fleck. Bagi sebagian besar orang yang lebih penting adalah sosok The Joker, bukan tokoh utama kita yang kurus, lemah, dan mudah dikalahkan si Arthur Fleck ini. Inilah momen dimana gue harus ngeluarin statement paling penting dalam pembahasan video ini, bahwasanya kalian gak akan bisa memahami inti film ini kalau tidak memandang kedua film sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena dua film ini satu alunan cerita yang tragis mengenai penerimaan kalian ke sosok Arthur Fleck. Di akhir film pertama, ketika Arthur berhasil membunuh Murray Franklin dan berdiri gagah di jalanan, kalian mengeluh-elukan dan menganggap film itu ikonik, legendaris, perfect, sangat menggambarkan kondisi kalian yang sok sosiopat. Tapi ketika film kedua ditutup dengan Arthur berusaha menerima siapa dirinya sendiri dan mengakui bahwa The Joker itu cuma topeng, apalagi Arthur literally kalah alias dibunuh nih, kalian langsung bingung, nggak mau mikir, marah-marah ke Arthur dan bilang filmnya sampah. Masih ingat nggak dengan jokes Arthur yang ini? Knock. Knock. Who's there? Arthur Fleck. Arthur Fleck who? Yaitu buat kalian-kalian semua yang gak mau peduli sama Arthur. Gak ada yang mau peduli sama dia. Lee yang selama ini dikira cinta mati malah cabut karena pengen sama The Joker doang. Dia dandan demi The Joker, masuk RSJ demi The Joker, bahkan rela net not sama Arthur yang udah berdandan sebagai The Joker. Si tahanan gila akhirnya ngebunuh Arthur karena ia kecewa Arthur nggak gila lagi nih kayak dirinya. Dan kalian, ya terbukti kan kalian juga memalingkan muka, nggak mau memahami situasi dan perasaan seorang Arthur Fleck. Bahkan setelah disajikan tragisnya kehidupan Arthur, yang kalian puja tetap The Joker. Jadi ini penonton nggak mau atau nggak bisa memahami. Nah, coba tanya diri sendiri masing-masing ya. Poin terakhir adalah pembahasan narasi cerita di film ini sebenarnya bisa kita interpretasikan dari berbagai perspektif. Jadi gini teman-teman, kita kan nonton dua film Joker ini dari perspektif seorang Arthur Fleck. Nah, apa kalian lupa kalau Arthur ini literally punya gangguan jiwa? He is insane guys. Kalian yakin bisa percaya dengan semua hal yang ia ceritakan? Gue udah bilang di poin penting film pertama bahwa ia adalah seorang unreliable narator. Penutur kisah yang nggak bisa dipercaya. Berkhayal open mic lucu, berkhayal kencan sama tetangganya yang cuma ketemu dan disenyumin sekali di lift, bahkan berkhayal diundang ke acara Murray Franklin. Karena itu, menurut gue ada 3 interpretasi jalan cerita dari Folie à Deux ini. A. Semua yang terjadi di film ini beneran kejadian. Dari mulai adegan Arthur di dalam sel sampai dia ditusuk, semuanya real, no fake. Paling cuma ya 1-2 adegan musikal yang memang taking place and somewhere else biar jadi lebih keren aja.
POV ini tentunya berujung ke perubahan diri Arthur untuk menerima dirinya sendiri dan membuang topeng The Joker. B. 50% yang ada di film ini nyata, 50-nya bohongan. Yang gak nyata yang mana? Ya betul, yang ada Lee Quinzel-nya. Loh kok bisa? Jadi gini Dul, dalam perspektif ini, kehadiran Lee sepanjang film itu palsu. Dia itu sebenarnya cuma muncul sekali sepanjang film, yaitu di momen awal banget film ketika ia menemui Arthur dan melakukan pose menembak kepalanya sendiri. Nah, setelah Arthur ngeliat nih, ada orang yang ternyata memiliki kegilaan serupa dan ia anggap memiliki ketertarikan pada dirinya, Arthur jadi semangat hidup lagi. Tapi dengan konsekuensi, halusinasinya juga berjalan seiringan. Sosok Lee yang muncul sepanjang film adalah halusinasi Arthur guna menyemangati dirinya, bahkan memancing keluarnya sosok The Joker lagi. Adegan kayak pembakaran piano, nyanyian dalam wawancara Paddy, serta adegan-adegan musikal itu sebenarnya semua hanya halusinasi dan tindakan real life-nya hanya dilakukan oleh Arthur. Salah satu kejanggalan kehadiran Lee adalah ketika ia bisa memasuki sel hukuman Arthur. Gimana caranya sih orang biasa diperbolehkan masuk ke sel hukuman yang biasanya disembunyikan dari orang awam? Bukti lain kalau Lee ini hanya halusinasi adalah pertemuan pertamanya dengan Arthur dilakukan dengan cara yang sama persis dengan adegan antara Arthur dan Sophie Dumont di film pertama. Lee dan Sophie membuat gestur menembak kepala mereka sendiri yang membuat Arthur terpesona dan berasumsi kalau mereka ini sama gilanya dengan dirinya sendiri. Kelihatan polanya kan? Bukti terakhir POV ini adalah pembacaan diary Arthur oleh Dr. Kane yang menyatakan kalau Arthur suka menulis fantasi memiliki hubungan romantis dengan perempuan lain. Nah, menarik kan guys? Walau sebenarnya perspektif ini bisa dibantah juga, misalnya dengan, terus kenapa ada adegan Lee berantem sama pengacaranya Arthur? Katanya Lee halusinasi doang. Yah, bisa aja adegan berantem itu juga halusinasinya Arthur juga, di mana Lee mewakili perasaan The Joker dalam diri Arthur yang ingin memberontak. Gila kan? Emang, tapi POV yang ketiga itu lebih gila lagi guys. Karena menurut gue ada kemungkinan 95% dari film itu cuma halusinasi doang. Yes, hampir keseluruhan. Yang nyata dari film ini cuma di awal dan penghujung akhir aja. Loh kok bisa? Jadi kalau kalian ingat adegan Arthur diwawancara sama dokter jiwa di awal film, obrolan itu ditutup dengan omongan "Can I speak with the Joker?" Terus Arthur cuma senyum dan kamera menjadi gelap gulita. Nah, itu adalah titik film ini sebenarnya nggak kemana-mana. Jadi adegan-adegan setelahnya tuh khayalan doang. Semuanya hanya ada di pikiran Arthur sampai di titik dia nonton TV di penghujung film sebelum dibunuh. Buktinya apa? Di awal, elemen pembukanya udah kuat nih. Ada Lee yang merasuki pikiran Arthur dengan gestur pistolnya, terus The Joker malah disummon sama si psikolog di awal film. Selain itu, kalau teman-teman perhatiin, color grading antara film di awal wawancara dokter terus ke adegan nonton TV itu juga mirip-mirip. Sementara kalau yang di tengah-tengah tuh agak beda. Coincidence? Maybe. Ya, tapi jujur ini cuma pemikiran liar gue aja sih. Tapi mungkin posibilitas itu ada. Atau justru adegan si dokter ngesummon The Joker malah bisa memperkuat POV yang kedua tadi, di mana The Joker yang bangkit memicu halusinasi-halusinasi tentang Lee Quinzel. Gimana? Gokil kan? Nah, hal-hal kayak gini loh yang menurut gue menarik dari film sampah ini guys. Makin lu bedah, makin banyak twist yang bisa ditemuin dan dibuat cocok logi. Kalau cuma diterima mentah-mentah ya cuma dapat marah-marahnya doang. Makanya kita pindah ke segmen selanjutnya yang lebih panas, yaitu di segmen ini, gue akan mencoba mengcounter sekaligus melengkapi argumen-argumen yang paling keras mengkritik film Joker Folie à Deux.
Gue berusaha semaksimal mungkin objektif. Kalau kritiknya cuaks ya bakal gue bantah keras, tapi kalau itu kritik yang on point, bakal gue akui bahkan bakal gue dukung. Jadi semoga segmen ini bisa berjalan secara luber-jurdil, tapi satu hal yang pasti, I will be ruthless in this section. Jangan heran ya teman-teman kalau bakal banyak marah-marah dan ejekan, karena emang beberapa kritik itu terlalu bego dan kocak saking anehnya. Oke, gas aja langsung ke poin pertama, yaitu kritik nomor 1. Kritik paling utama yang paling bikin penonton awam marah-marah adalah mereka itu bilang mereka cuma mau nonton Joker, raja kriminal musuhnya Batman yang keren dan badass. Orang pengen nonton super villain, bukan Arthur Fleck lemah yang ujung-ujungnya dibunuh sama tahanan gila. Nah, menurut gue kritik ini agak lucu ya, bahkan cenderung konyol. Really? Jadi beberapa waktu yang lalu ketika gue riset buat video ini, gue nemu sebuah komen dari netizen yang mengaku sebagai fans DC sejati. Dan kurang lebih dia berkata, gue kecewa sama film ini karena karakternya tidak memenuhi standar kualitas seorang Joker. Nggak cuma gue, komunitas fans DC juga satu suara dengan opini gue. Yang bilang Joker 2 bagus itu cuma fans FOMO. Pertanyaan gue, kritik ini jalan berpikirnya gimana? Joker itu emang paling terkenal sebagai seorang arch nemesis legend bagi The Dark Knight itu sendiri, The Batman. Orang awam emang kenalnya gitu aja, apalagi dengan banyaknya portrayal Joker di layar lebar. Tapi yang banyak orang nggak tahu, sebenarnya Joker ini karakter yang sangat kompleks. Bahkan di beberapa versi bisa dibilang hidupnya sangat ironis. Salah satu elemen kunci dari karakter Joker adalah kutipan legendarisnya, yaitu "All it took was just one really bad day." Yang dibutuhkan hanya satu hari yang sangat-sangat buruk untuk membuat seseorang menjadi gila dan mengubah diri mereka menjadi monster. Sumber buat elemen ini bisa kita ambil dari origin story Joker yang paling ikonik dari seri komik legendaris Batman berjudul The Killing Joke, yang menceritakan bagaimana awalnya Joker adalah seorang pelawak gagal yang terpaksa mengubah jalan hidupnya menjadi kriminal demi mencari nafkah untuk istrinya yang sedang hamil. Joker ini terpaksa membantu sekelompok penjahat lah kriminal gitu untuk menyusup ke pabrik Ace Chemicals. Tapi sayang, sebelum ia mulai merampok, ia dapat kabar kalau istrinya meninggal dalam insiden rumah tangga yang konyol, yaitu tersengat listrik ketika mencoba menghangatkan botol minuman bayi. Musibah tersebut menghilangkan satu-satunya mental anchor The Joker di dunia ini, dan kondisinya diperparah dengan sergapan Batman ketika ia sedang merampok Ace Chemicals yang berujung pada jatuhnya The Joker ke sebuah kolam zat kimia. Zat ini merusak fisik maupun syarafnya. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat Joker kehilangan akal sehatnya dan menjadi kriminal gila. Setelah mendengar cerita tadi, bukannya hal tersebut sangat mirip dengan yang terjadi pada kehidupan Arthur Fleck. Ia menghadapi runtutan peristiwa tragis dalam kurun waktu yang sangat singkat, berujung pada lahirnya sebuah sosok lain nih dalam dirinya, yang lebih beringas dan agresif, yang mana dalam kasusnya Arthur, sosok itu dinamain The Joker. Lalu, The Joker dalam The Killing Joke itu juga berkata, "Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have a pass, I prefer it to be a multiple choice." Sekali lagi, sangat mirip dengan kehidupan Arthur Fleck, bukan? Saking gila dan kacaunya nih kehidupan Joker di komik dan Arthur di film, ia sampai tidak bisa menentukan mana cerita hidupnya yang benar dan nyata. Gak mengherankan kalau ini berujung pada bertumpuknya halusinasi dalam kehidupan Arthur seperti yang terjadi di film pertama dan khususnya di film kedua. Jadi sekarang, udah bisa paham belum kalau interpretasi Joker di film ini sebenarnya masih sejalan dengan komik aslinya? Tapi kan gue mau nonton Joker versi penjahat, gue mau sesuatu yang setia sama sumber aslinya. Lah, lu tahu gak sih Joker tuh juga bisa ada banyak versi? Ada seri komik Batman berjudul Three Jokers yang literally nunjukin kalau sebenarnya selama ini ada 3 Joker yang berbeda. The Criminal yang taktis dan bersikap dingin, The Clown yang sadis dan urakan, lalu The Comedian yang fokus pada tragedi dan kegilaan. Jokernya Arthur bisa mengambil inspirasi dari versi The Comedian, lalu dieksplor lagi bagaimana cara melahirkan sosok seorang Joker dengan kondisi dunia nyata. Jadi gimana?
Udah kena skakmat. Udah mentok kan marah-marahnya soal status otentisitas Jokernya si Arthur Fleck. Makanya gue meragukan si netizen tadi. Itu dia ikut komunitas DC yang mana deh? Atau emang dia dan anggota komunitasnya malah yang fans FOMO? Kritik nomor 2. Ini juga kritik yang paling banyak digaungkan, yaitu adalah kenapa film supervillain dibikin musikal. Jadi nggak asik katanya. Nah, sebenarnya kalau kritiknya disusun ulang menjadi kenapa musikal di film ini kurang, itu masih debatable. Dan itu masih layak lah dibahas. Tapi kalau lu protesnya, kok jadi musikal? Pas filmnya udah keluar, ya lu yang kocak. Karena itu udah diumumin sejak awal pengembangan filmnya kalau bakal jadi film musikal. Beritanya udah di mana-mana. Lu kemana aja Bang Toib? Kalau orang awam masih bisa dimaklumi deh. Tapi kalau mereka ngaku fans DC, supervillain, Joker, atau sinofil gitu, terus baru protes pas filmnya keluar, ya lu mending ke laut aja bos. Udahlah, nggak layak dibahas tuh golongan yang kayak gitu. Gue geser aja obrolannya ke kritikan yang lebih proper, yaitu musikal di film ini agak over dan out of place. Beberapa nyanyian justru mengganggu tempo alur cerita. Nah, kalau kritik yang ini gue juga setuju. Nyanyiannya enak-enak. Tapi kalau kebanyakan ya malas juga. Ada 2 adegan yang menurut gue tuh nggak perlu-perlu banget dikasih nyanyian. Yaitu ketika Arthur nyanyi di interview dengan Paddy, dan nyanyiannya ketika membujuk Lee tetap ikut dia pasca mengaku di persidangan. Nggak ada nyanyian di 2 momen itu, nggak akan merubah apapun ke dinamika cerita juga. Itu interview, kalau dibikin lebih serius buat ngebedah psikologis Arthur, malah lebih seru. Kalau yang nyanyi pas ngebujuk Lee mah ya forward, untuk apa? Dialog aja cukup bro. Tak hanya itu, gue bisa nambahin lagi nih kritik soal musikalnya. Menurut gue, adegan musikal di film ini tuh kayak kurang kerasa showmanship-nya tuh nggak ada gitu loh. Yang bener-bener well itu cuma pas di persidangan yang Joker dan Lee nikah sampai tampil di panggung gitu loh. Nah itu bagus banget. Beda sama adegan-adegan di film musikal lain yang lebih ikonik kayak The Greatest Showman atau La La Land lah gitu. Nggak cuma itu, original song di film ini hanya ditampilkan sekali. Dan dia keluar di adegan yang menurut gue kurang ikonik. Jadi kayak agak gimana gitu. Film musikal, original songnya cuma 1, dan nggak memorable. Cukup mengecewakan. Kritik nomor 3. Cerita di film ini dibilang kayak nggak ada konklusi apapun. Hanya ada rasa pahit di akhir dan ninggalin perasaan, gue habis nonton apa sih? Nggak paham gue nonton film apaan, jelek banget. Oke. Kritikan yang ini menurut gue subjektif banget ya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan di segmen sebelumnya nih, masa iya lu masih nggak bisa ngambil konklusi apapun dan nggak paham habis nonton apa? Dengan asumsi semua adegan di film ini beneran terjadi, film kedua ini berusaha menceritakan bagaimana Arthur Fleck berusaha menjalani hidup dengan konsekuensi aksi tindakannya di film pertama, sekaligus tetap berusaha mencari kebebasan sejati yang tertuang dalam bentuk kepribadiannya sebagai Joker, di mana kali ini dipancing oleh kehadiran Lee Quinzel. Nah, udah itu intinya itu. Itu udah intinya inti. Kalau masih belum paham, yaitu skill issue. Simpel aja sebenarnya. Ini film bukan masterpiece, tapi kalau dibilang jelek atau sampah juga nggak fair. Coba kita pinggirin dulu nih kerumitan cerita dan kekecewaan naif kalian-kalian itu. Terus kita lihat dari aspek betapa nyeninya film ini. Sinematografinya jahut banget. Itu kalau lu screenshot film, hasilnya bagus-bagus coy. Dialog-dialognya on point dan berbobot. Editingnya bagus. Acting pemain jangan ditanya lagi. Kurang bagus apa sih? Mulai dari Arthur yang gila, Giri yang simpatik, Lee yang obses mampus, sampai sipir Sullivan yang brengsek, semuanya gokil. Nah, terus ini mau disebut jelek dari mananya? Maaf ya teman-teman, hanya karena lu sebagai seorang individu nggak paham sesuatu, terus otomatis penilaian lu pasti menjadi fakta yang bakal diterima secara universal. You are not that special, just like Arthur.
Kalau ngekritik film dengan opini yang logis dan argumen yang bagus, nah itu mantap. Tapi kalau cuma bisa ngeluarin, gue nggak paham, nggak ada jokernya, kebanyakan nyanyi, terus ngasih label sampah, ya mending lu balik ke sekolah lagi, cari ekskul debat. Kritik nomor 4. Cerita di film kedua kayak mengkhianati film pertama. Setelah menjadi people champion dan dipuja-puji sebagai ikon pergerakan masyarakat tertindas kota Gotham, kenapa Arthur nggak jadi pemimpin pemberontakan yang powerful? Nah, ini baru kritikan yang baik. Menurut gue, poin ini sangat-sangat solid. Bahkan gue bisa menambahkan kritiknya, yaitu Joker Folie à Deux ini membuat seakan-akan cerita yang kita ikuti itu berjalan di tempat. Kita tuh cuma ngebahas permasalahan hasil dari film pertama nih, dipindah tempat, diseriusin dikit jadi persidangan. Nah, dari perspektif sebagai penikmat film pertama, sequelnya nih kayak nggak ngebawa perkembangan kemana-mana gitu loh. Awal film, Arthur cupu. Terus jadi perkasa nih, jadi Joker. Terus cupu di penjara, dan berakhir cupu di liang kubur. Karakter bukannya makin berkembang, malah merosot jauh. Nggak hanya itu, kritik bisa gue kembangin lebih jauh lagi dengan bilang kalau sebenarnya keputusan ngebuat film sequel Joker dengan fokus masih di Arthur itu menurut gue ya sebuah kekeliruan. Kalau emang mau nyari popularitas dan untung, kegilaan film kedua bisa berporos ke sosok Lee Quinzel. Coba kalian bayangin guys, daripada Lee jadi karakter pendamping nih buat Arthur, harusnya film kedua itu ngambil POV dari dia langsung. Seorang ahli kejiwaan yang terobsesi dengan orang gila biang kekacauan kota. Jadi nanti di awal kurang lebih sama nih, di mana Lee sengaja masuk ke dalam Arkham Asylum demi ketemu sama Joker. Di sana dia terobsesi dengan Mr. J dan berusaha menjadi pacar dari si badut gila itu. Kalau menurut kita sebagai penonton si Joker ini gila dan destruktif, Lee bakal tetap memuja-muji Joker, ngebantu Doi keluar dari penjara, dan memimpin kekacauan di kota Gotham yang pada akhirnya merusak kota, bahkan menghancurkan The Wayne Enterprises. Kalau di film pertama itu topik utamanya soal seseorang yang menjadi jahat karena tekanan hidup dan masyarakat, di film kedua bisa nyeritain betapa merusaknya obsesi yang berlebihan pada seseorang, seperti fenomena parasosial yang sering kita lihat di era sekarang. Nah, ini bakal jadi premis yang sangat menarik dan sesuai juga dengan apa yang ada di komik, baik secara asal-usul maupun relasi kedua karakter. Jadi, POV kritikan tadi valid dan sangat bagus. Namun, gue juga bisa mengcounter dengan perspektif argumen lain bahwa sebenarnya kenapa film ini seakan nggak ngebawa karakter Arthur kemana-mana, ya karena memang itu tujuan dari Todd Phillips. Konsekuensi dari film pertama harus dihadapi, dan Arthur baru-baru berkembang jadi bos geng mafia kayak Heath Ledger lah. Ini dia buat tetap waras dalam menjalani kehidupan sehari-hari aja susah. Jadi film kedua ini memang diarahkan untuk fokus ke bagaimana sosok The Joker akan bangkit lagi dalam kondisi Arthur yang tertindas kehidupannya. Tapi kali ini film berakhir dengan konklusi Arthur sadar nih bahwa The Joker pun tidak bisa membuat dirinya keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Jadi bukannya mengkhianati hasil film pertama, bukan, tapi mengeksplorasi lebih dalam relasi antara Arthur dan sosok The Joker. Lagi pula, film pertama kan dipuji karena sangat realistis nih dalam menggambarkan kerasnya kehidupan. Kenapa ketika film kedua memberi gambaran realistis konsekuensi seorang psikopat yang merusak kota, malah orang-orang pada protes? Aneh kan? Labil kan? Nggak kebiasaan ya dapat film yang bad ending. Maunya cuma memenuhi ekspektasi kalian, tapi nggak mau nerima perspektif lain. Cuma kalian sama aja kayak ibu-ibu yang naik bis sama anaknya bareng Arthur di film pertama. Oke, penonton sirkus, kita sudah tiba di penghujung acara. Setelah menyaksikan pertunjukan monolog dan lempar ejekan satu arah mengenai film Joker Folie à Deux tadi, gimana pendapat kalian? Buat yang belum paham apakah sudah nyantol nih intisari filmnya? Buat yang kemarin marah-marah, apakah udah ada isyarat mau tobat? Malu loh Ci, marah-marah ke sesuatu tapi nggak ada dasarnya.
Coba kalian komen di bawah, mungkin ada yang udah pernah kepikiran poin penjelasan gue dan setuju dengan hal itu, atau mungkin juga masih ada yang kekeh mempertahankan opininya kalau ini film sampah. Nah, itu juga silahkan komen. Semuanya diterima asal nggak asbun ya teman-teman. Drop like di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe Empu dan Nanta buat nonton video-video esai yang menarik kayak gini lagi. Kalau kalian kepo, kalian bisa nonton video kami tentang film Transformers terbaik atau penjelasan filosofis kehidupan Ryan Gosling di film Blade Runner. Oke deh, see you guys on another video.